Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Maisha Maharani dengan NIM 2130111073. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama, pemetaan KD. Pemetaan kompetensi dasar dalam pembelajaran tematik merupakan tahap awal dalam kurikulum 2013. Pemetaan KD dilakukan sebelum menyusun RPP. Pemetaan KD memudahkan guru dalam mengajarkan mata pelajaran tematik. Pemetaan KD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan mata pelajaran yang akan dipadukan. Yang kedua, membagi habis atau mengelompokkan KD-KD dari berbagai mata pelajaran. Yang ketiga, menentukan tema. Yang keempat, mengidentifikasi dan menganalisis standar kompetensi, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Dan yang kelima, menentukan alokasi waktu per jaringan tema. Pemetaan KD juga melibatkan analisis keterkaitan antara standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Guru diharapkan mampu menyusun indikator pencapaian kompetensi dan mengembangkan materi pembelajaran. Pemetaan KD kelas 1 sampai kelas 6 kurikulum 2013 memuat kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan untuk berbagai mata pelajaran seperti PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, SBDP, dan PJOK. Dengan tersusunnya pemetaan KD, guru diharapkan dapat menyusun RPP dan penilaian lebih mudah, sesuai dengan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Selanjutnya, penyusunan silabus pembelajaran tematik. Penyusunan silabus pembelajaran tematik melibatkan beberapa langkah penting. Berdasarkan sumber yang ditemukan, langkah-langkah penyusunan silabus pembelajaran tematik mencakup yang pertama, mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, menjelaskan kegiatan pembelajaran, serta penentuan jenis penilaian. Yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah dan peserta didik, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kemanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, serta alokasi waktu. Yang ketiga, menjelaskan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Yang keempat, penentuan sumber belajar. Sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, pengembangan silabus. Pengembangan silabus muatan lokal pada tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau madrasah atau beberapa sekolah. Selanjutnya, penyusunan RPP. Penyusunan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tematik adalah suatu proses perencanaan pembelajaran yang berpusat pada tema tertentu dan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Langkah-langkah minimal penyusunan RPP dimulai dari mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta penilaian. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP tematik antara lain kemampuan, kerjasama, variasi, media, dan penilaian.
Selain itu, karakteristik pembelajaran tematik dapat terkonsentrasi sebagai fokus pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, dan menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Nah, itulah penjabaran materi pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.